Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Gimana kabar hari ini? Sakit. Ayo Pak. Ada yang sakit? Saya Pak. Ada yang sakit Pak. Saya minta Ada hadir. yang sakit Pak di sini. Siapa? Harmadani Pak pergi UKS tadi Pak. Ya, sama Aisyah Pak. Oke, selain itu ada lagi ya? Saya sakit Pak. Saya apa? Ini belakang. Batuk. Batuk-batuk ya? Iya. Oke. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan, ya. Sebelum kita mulai kegiatan, kita mulai dulu dengan berdoa bersama. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ayo Pak. Oke, ketua kelasnya. Baik, sebelum kita memulai kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, kita sudah selesai berdoa. Nah, Bapak ingin bertanya, ada tidak yang pernah mengikuti kegiatan yang seperti ini? Tidak Pak. Yang mungkin pernah dibawakan sama guru BK lainnya? Tidak Pak. Saya tidak pernah dapat Belum pernah ya? Oke. Nama kegiatan ini adalah bimbingan klasikal. Ya, ini adalah kegiatannya guru BK. Jadi nanti kalau mungkin ada yang tertarik menjadi guru BK, ini salah satu kegiatannya. Ya. Oke, tema dari kegiatan bimbingan klasikal ini adalah mengenal diri untuk merencanakan karir. Nah, karena adik-adik sekalian baru memasuki kelas 10, maka prosesnya untuk mencapai karir itu masih panjang, ya. Jadi masih banyak proses yang harus adik-adik sekalian lewati. Nah, untuk itu perlu atau sangat-sangat perlu adik-adik untuk mempersiapkan diri. Ibaratnya nih, ya, kalau kita mau memulai perjalanan jauh, pasti ada yang namanya bekal ya. Kita ingin perjalanan jauh, tidak mungkin kita jalan dengan tangan kosong. Ya, tidak ada bekalnya. Pasti akan ada masalah di jalan. Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai atau mengenal diri untuk merencanakan karir. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu. Bapak jelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama ada tujuan umumnya. Di sini adik-adik diharapkan untuk mampu memahami bakat dan minatnya. Jadi harapannya Bapak setelah selesai dari kegiatan ini, adik-adik sekalian akan memahami apa saja bakatnya dan mengenal minatnya. Ya, kemudian mengaitkan bakat dan minat tersebut dengan perencanaan karir dan pilihan studi. Ya. Nanti di sini setelah selesai atau setelah tamat SMA ada yang melanjutkan studinya? Saya Pak. Saya Pak. Ya, hampir semua ya. Oke, nanti ini mau lanjutnya di mana? Tidak tahu Pak. Tahu. Masih di dalam. Saya mau jadi polisi Pak. Ada yang lanjut di polisi ya? Bingung Pak mau Bingung, kemana? Pak. Bingung Pak. Masih bingung ya? Iya, Pak. Jadi lama Pak. Itulah tujuan dari layanan ini yang akan membantu para anak-anak sekalian, adik-adik sekalian memahami bakat dan minatnya sehingga adik-adik tidak akan naik tersesat nantinya, ya, tersesat. Bagaimana itu nanti karirnya ke depan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 aspek yang harus dipenuhi dari kegiatan ini. Yang pertama ada aspek kognitifnya. Di sini adik-adik sekalian akan mampu memahami bakat, minat, potensi diri dan mengenal seperti apa nanti proses dalam melanjutkan studinya. Kemudian afektif, di sini bersikap optimis dan percaya diri. Kemudian ada psikomotorik, mengisi LKPD. Nah, nanti ada lembaran yang akan Bapak berikan kepada adik-adik sekalian untuk isi, dan itu yang akan membantu adik-adik untuk mengenal dirinya, yang mengenal lebih dalam. Oke, ya. Karena saat ini masih tegak atau mungkin jaga image ya. Jaim. Oke, kita mulai dari permainan dulu ya. Ya, supaya lebih mencairkan suasana. Nah, nama permainannya adalah tebak profesi dari emoji. Jadi cara bermainnya atau rulesnya nanti, ya, ada gambar emoji ya.
Dan di sini ada 6 gambar emoji. Kemudian di sini kelas kosong ya. Jadi nanti adik-adik sekalian akan menebak apa itu profesi yang diperlihatkan dari emoji tersebut. Dan sini peserta didik akan menduga profesi apa saja yang cocok dengan emojinya. Dan nanti ya kita tunjuk saja atau mengangkat tangan. Angkat tangannya. Oke. Nanti peserta didik akan mengangkat tangan. Ya kan? Karena di sini ada 6 gambar dengan masing-masing 2 ya, berarti ada 12. Sini berapa orang? 12 ya? Ya Pak. Oke, jadi masing-masing nanti akan dapat bagian ya. Dan nanti silakan dirasa-rasa memang yang mana emoji yang paling gampang dan angkat tangan yang paling cepat. Ya, kalau nanti dapat emoji yang sesuai itu salahnya sendiri. Oke, emoji ini akan mewakili profesi yang akan kita mainkan ya. Saya. Oke, emoji yang pertama. Saya. Oke, udah cepat nih. Dua orang lebih cepat sama yang di belakangnya adik asuh. Kalau saya melihat dari emoji tersebut, Pak, itu dokter, Pak. Dokter. Oke, asuh. Adik asuh. Sama Pak, dokter. Ya, harus berbeda ya. Ya, masih adik asuh. Saya? Iya, Dokter jantung, Pak. dokter jantung. Iya. Dokter saraf sekali. Cari baik. Bidang. Itu masih asuh. Masih yang lain selain dokter. Selain dokter, astronot. Roket. Oke, kita kunci jawabannya dokter dan astronot. Oke, gambar yang kedua. Ya, silakan Pak. Diangkat. Robot. Ya, profesinya apa? Ahli robot. Ahli robot ya. Oke, IT. Oke. Programmer. Oke, kita kunci ahli IT dan programmer. Ya, gambar yang ketiga. Oke, ini Pak, kalau menurut saya Pak melihat dari emojinya sepertinya profesinya guru deh Pak. ya guru satunya Pelukis. Arsitektur. apa? Arsitektur. Arsitektur. Iya. Oke, yang satu guru, yang satu arsitektur. Oke, gambar yang keempat. Ya, Hakim. hakim, Pengacara Pak. pengacara, hakim dan pengacara. Gambar yang kelima. Sudah tadi. Saya Pak. Satu lagi. Saya dulu Pak. Dewa, ya silakan. Regular. Ya. Ya, Satunya apa? Pilot. Pilot, bisa itu Pak. Pilot. Oke. Pilot sama pilot. Pilot. Ya nanti dihafal memang jawabannya ya. Ya. Oke, gambar yang terakhir. Pebisnis. Pengusaha. Ya silakan. Wirausaha. Trader. Siapa? Trader. Trader. Saham. Satunya Bisnis. pebisnis. Ya, dihafal memang ya. Jawabannya. Ya, apa, Pak? Sudah dapat? Nah. Oke. Kita lanjut di slide berikutnya yang akan menampilkan jawaban yang benar. Finish. Dokter dan ya hampir. Oke, yang kedua tadi ahli IT ya, hampir sama engineer. Kemudian developer sama semuanya tadi apa? Dan kemudian yang kedua tadi yang arsitektur. Jadi maksudnya Tapi Pak, yang sebenarnya Pak lebih berat gitu kan Pak? Apa? Lebih berat iya. Teman-teman Pak, Waalaikumsalam. Itu Pak. Dari UKS Pak. Yes, Pak. Oh, itu Pak, dari KS itu, Pak. Sudah terlihat ini sesi serunya ini. Iya Iya, Pak. Tapi ada Pak bagian Pak. Pak, suku mana?
keempat Dari pengajaran ini hakim. Pak. Yang saat ini apa terakhir? sama. Pilot. Nah, ini diplomat ya. Ya. Jadi ini menggambarkan kunjungan-kunjungan. Ya, ada tujuan, ada daerahnya. Kemudian tadi akuntan sama trader. Ya. Eh, Jangan panik Pak, kenapa itu Pak? ya tadi ada trader yang mungkin kan lihat grafik saham ya. Iya Pak. Oke. Kita cukupkan permainannya. Selanjutnya kita masuk di materi inti. Nah, bakat dan minat dari adik-adik sekalian. Jadi apa sih itu bakat dan apa sih itu minat? Ya, sebelum Bapak menunjuk, ya silakan ada yang mungkin yang mengajukan apa itu bakat dan minat. Ada yang tahu? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Oke, Anissa. Baik Apa itu Pak. bakat? Jadi bakat itu kemampuan kita dari lahir mungkin Pak. Kalau minat apa yang kita sukai. Oke, apa yang disukai? Atau kali-kali kalian terhadap sesuatu? Ya Pak. Ya. Nah, coba Armadani. Coba apa itu? Jelaskan dulu. Iya. Oke. Oke, bakatnya. Coba sebutkan apa bakatmu yang kamu ketahui. Jadi saya itu Pak pintar Kak menyanyi Pak. Coba kamu menyanyi Pak. Suruh menyanyi Pak. Suruh menyanyi. Ya untuk membuktikan mungkin kita. Iya. Oke, silakan. Lagunya mau request atau saya pilih sendiri. Kalau saya pilih ini sembarang lagunya. Request. Atau apa? Bisa jadi. Sesuai selera ada lagunya Pak. Dia orang Bugis. Lagu MBE Pak, lagu MBE Pak. Masuk ke liga Mas Bali Gante. Satu kakek Saya juga suka memasak Pak, menulis, membaca. itu bakat ya. Iya. Kalau minatnya, Saya minat di. ya. Oh tadi itu bakat itu Pak, sejak lahir itu pintar Kak menyanyi. Minatnya apa tadi? Minatnya itu kayak suka Kak ngedit-ngedit Pak di Canva. Bisa sekali dong. Ini kita pakai tempat nih. Ngedit Pak. Oke. Aisyah, apa bakatnya? Tidak ada, saya tahu. Minatnya? Minat bahasa asing Pak. Bahasa asing. Coba Pak, suruh tanya Suruh Pak. Pak coba. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Bahasa Inggris. Bahasa Thailand deh Pak, Thailand. Bahasa apa? Bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Coba Mandarin Pak. Mandarin. Coba Mandarin Pak. Yang kita butuh apa? Validasinya dulu. Ya. Ya. Kita asal bicara ya. Biar sering Pak. Ya, coba bahasa Mandarin. Coba bahasa Mandarinnya bakat apa? Tahu itu Pak. Kalau Coba perkenalan tahu kita. Bahasa Mandarin. Kenalan saya. Saya tahu. Osha Isa. Osha Ersha Swe. Pak. Bahasa tidak bisa pakai orang. Nah, dari bapak itu adalah kemampuan bawaan ya. Jadi dia itu adalah bawaan yang lain. Selain ini adalah suatu hal yang menunjuk pada dirimu. Sementara minat itu adalah ketertarikan kita. Ya, saya misalnya suka atau hobi berenang. Nah itu adalah minat saya, tapi bakat belum tentu berenang. Ya, beda ya. Ya Pak. Yang ada. Pak, berarti minat itu yang diasah terus. Ya, minat itu adalah ketertarikan yang diasah. Sementara bakat itu adalah keusahaan kita pada suatu bidang. Nah itu adalah kurang lebih dari contohnya. Nah di sini untuk mengetahui apakah itu bakat, yang pertama dia muncul tanpa banyak latihan. Jadi misalnya kalau orang
tanpa banyak latihan, terus dia tiba-tiba jago di situ, ya, atau dia punya keahlian yang mendekat bidang itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai bakat. Contohnya tadi, ya, kalau adik Madani pas kecil mungkin suaranya bagus, ya, kemudian mungkin paham dengan itu bisa disebut sebagai bakat. Kemudian sulit dipelajari banyak orang lain yang tidak terafiliasi dengan bakatnya. Ya, kalau dia berbakat, dia biasanya sulit dipelajari. Kemudian cepat memahami, yang tadi cepat memahami musik, ya. Kemudian mahir gambar, itu adalah bakat gambar. Kemudian biasanya membuat kita merasa mudah. Jadi kalau ada bidang yang kita rasa mudah, ya, tanpa banyak latihan, itu biasanya ada ciri kita punya bakat di bidang itu. Kemudian minat. Nah, minat ini bisa diasah dan dipelajari. Jadi saya juga salah satu orang, atau bapak ini adalah salah satu orang yang menganggap bahwasanya usaha itu lebih penting daripada bakat. Ya, contohnya gambar. Bapak awalnya tidak punya ketertarikan, tidak punya bakat di bidang gambar. Nah, gambarnya dulu itu rusak-rusak, jelek. Tapi karena sering diasah, ya, Bapak punya hobi menggambar. Yang mulai bagus gambarnya karena sering Pak, bisa dilatih. digambar gimana aku, Pak? Ya, di lain waktu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kemudian bersumber dari pengalaman kan ya, dan diasah dari pengalaman dan lingkungan. Kemudian contohnya di sini adalah suka teknologi. Ya, dia suka bermain HP sehingga sering diasah sehingga dia punya minat di bidang itu. Kayak tadi, minatnya di bidang Canva, ya, editing dan lain sebagainya. Kemudian menulis, ada yang lainnya. Dan ini yang membuat kamu mau terus mencoba. Itu adalah bagian dari minat tadi ya. Oke, sudah mengerti ya perbedaan bakat dan minat? Mengerti, Pak. Ya. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, di sini adalah cara yang lebih detail lagi untuk kamu adik-adik sekalian bisa mengenali bakat dan minatnya. Yang pertama itu adalah refleksi diri. Ya. Jadi nanti diharapkan adik-adik sekalian bisa merefleksi dirinya. Ya, kamu bisa mengetahui seperti apa itu profil kepribadianmu. Coba satu orang jelaskan atau deskripsikan tentang dirinya. Ya, saya masuk orang itu membagikan. Bismillah, Pak. Bagus. Oke, silakan adik Kasmilan. Iya Pak, tadi terkait apa itu Pak? Paparkan apa yang kamu ketahui tentang dirimu. Deskripsikan dirimu itu seperti bagaimana, saya ini orangnya seperti apa. Apa yang saya ketahui terkait diri saya itu Pak, saya orangnya suka olahraga Pak. Saya suka jogging karena kalau setelah jogging itu badan saya jadi ringan. Ya Pak, jadi olahraga itu memang penting Pak untuk kehidupan kita. Terus apa lagi ya Pak? Saya juga suka membaca buku seperti puisi itu Pak. Ya, Coba Kak, saya baca puisi dulu. Puisi. Saya suka baca puisinya orang. Suka baca puisi orang. Iya. Orang. Karena ada puisi. Aku. Pak, Bapak suka puisi ya? Suka. Kalau Bapak punya karya begitu puisi. Sekali. Pak. Oke, nanti di akhir sesi kita coba ya. Oke Pak, itu saya Pak. Oke. Selanjutnya ada yang namanya pengisian LKPD. Nah, kalau di bidang psikologi ada yang namanya tes Piasek. Tes Piasek ini dikembangkan oleh Holland. Ya, salah satu pencetus teori psikologi bidang karir. Berapa itu orang Pak? Belanda pasti, Pak. Antek-antek kasih. Nah, dari kamu nanti adik-adik sana pengisian LKPD, maka kita akan membantu adik-adik untuk mengetahui bidang bakat, minat, hobi dan mata pelajaran favoritnya. Kemudian bisa juga meminta pendapat dari orang terdekat ya. Jadi kalau adik-adik mau mengetahui apa kelebihannya, bisa coba tanya teman di bangkunya, teman sebangkunya, atau teman di sampingnya. Kira-kira dari pandangannya temannya, apa yang kelihatan menonjol dari dirinya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian mencoba hal yang baru. Nah, untuk mengetahui di mana letak bakatmu, di mana letak minatmu,
cobalah semua hal-hal baru yang bisa. Kalau misalnya jarang menulis, coba sering-sering menulis. Atau mungkin yang tak pernah berenang, coba berenang. Atau mungkin punya ketertarikan di situ. Boleh tuh Kak, boleh. Ya, nanti bisa nanti bantu ya. Takut banget tenggelam. Ya, Pak. Ya banyak tim sar di sini. Oke. Jadi ada banyak hal baru ya. Ada yang mungkin coba ke Mars mungkin. Itu hal baru dia kalau belum ada orang di situ. Mas Muhammadiyah Kak. Ayu gitu Pak. Bisa ke Mas pakai PDPP. Coba. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan tes minat dan kepribadian tadi ya. Oh bukan, tadi ini adalah lengkap dari saya. Ini adalah tes kepribadian dari Olan atau tes Riasek. Kemudian hubungkan dengan profesimu. Nanti ketika kamu sudah beranjak di studi lanjut atau setelah selesai dari SMA, ya adik-adik sekalian coba hubungkan dengan profesimu, cocok tidak antara bakat dan minatmu dengan profesi yang adik-adik sekalian pilih nantinya. Kalau tidak cocok Pak, Salah jalan. salah berarti. Jadi nggak bisa nih untuk baik. Ya, bisa karena minat kan dia bisa diasah. Dan dia jatuhnya di minat, bukan di bakat. Kalau sudah terlanjur Masuk di sini di profesi. Ya, Bapak ingat dulu perkataannya dosen Bapak atau guru Bapak, katanya ikuti saja jalurnya, mengalir seperti sungai. Pada akhirnya juga akan sampai di muara lautan yang lebih luas lagi. Nah, kita lanjut ya. Oke, ini profesi masa depan di era digital. Nah, jadi karena kita sekarang sudah memasuki era yang benar-benar baru, ya, ada banyak profesi-profesi tambahan yang muncul, ya kan? Karena peradaban itu sering berubah, terus berubah. Jadi dia itu bersifat dinamis, tidak pernah berhenti atau menetap. Makanya profesi di masa kini itu mulai bermunculan. Ada yang namanya AI dan machine learning. Kemudian ada cyber security. Pernah dengar? Tidak Pak, tidak. Ya. Cyber itu apa? Polisi atau keamanan ya. Kalau cyber security, Pak. sebalik ya security salah. Security yang keamanan ya. Cyber ini ya. Jadi dia itu adalah istilahnya itu satpam. Satpamnya di bidang apa? Hacker. Ya kalau misalnya ada yang pernah mungkin kena hack atau kena phishing, bisa dibantu dengan cyber security. Kalau kena sawis Pak bisa. Apa? Apa itu? Sosis. Sekarang kan kayak begitu juga. Dia phishing. Enggak. Ya kita biasa bisa jadi bikin yang Nah, ada juga profesi yang namanya geoinformatik atau dan genomik, ya. Jadi ada penggabungan gen. Penggabungan gen. Tahu tidak? Ada satu hewan yang punya gen yang paling sama dengan manusia. Tidak. Ada saya bukan? Tikus. Monyet. Tikus. bisa. Kucing. Ya. Ada? Keren. Kematian. Apa? Ya, ada satu orang yang benar. Apa? Kucing. Ya, menurut penelitian, babi punya gen yang paling mirip dengan manusia. Bahkan sudah dilakukan studi kesehatan. Bahkan organ babi itu bisa jadi ditransfer di manusia. Pernah ada Tapi haram nih Pak. haram itu kalau dimakan, Kita kalau masuk itu ilmunya dipakai. Itu Tapi kalau sesuai saya ya. harapan itu Pak tidak haram menurutku saya. Oh, oke, Iya, untuk hal iya, yang karena kalau silakan bahasa tanyakan sama guru lainnya ya. Bapak guru BK. Pak. Ini mana Pak? Tidak. Oke, selanjutnya. Ya, kemudian ada limit dan information. Nah ini di bidang pangan, bukan ya di bidang pertanian, ya. Jadi ada pengembangan Apa artinya gen. itu Pak? Kalau ini di bidang manusia dan hewan, ini tanaman ya. Apa Jadi itu, penggabungan Pak? genetik tanaman yang sesama jenis. Apa itu primate Pak? Bahasa Inggris. Oke,
Kemudian ada yang namanya game dan VR. Sini saya suka main game. Ayo Pak. Saya tidak Tapi ada. saya Pak. Ada yang ingin jadi gamers, Saya mau jadi YouTuber, Pak. jadi YouTuber ya? Iya, supaya kita bersaudara. Oke. Kemudian selanjutnya ada digital marketing. Jadi sana ada yang namanya pasar digital. Bukan lagi pasar tradisional tapi pasar digital. Kan sih, Pak. Ada yang coba-coba jualan di Shopee mungkin? Tidak berada di Shopee Pak. Di anu Pak, di Jadi pembeli ya, bukan jadi penjual. Oh, iya, iya. Sama Ason, Pak, yang Blender. Asal ya, jadi asal pernah coba berjualan di mana? Di Marketplace Pak. Saya juga pernah. Ya, Jual jadi barang bekas. ya sekarang karena kemajuan zaman jadi kita terbantu ya, tidak lagi harus pergi di pasar. Ada yang namanya marketing. Iya, Pak. Betul, tinggal diklik saja. Tinggal diklik semuanya langsung ada. Jadi zaman ini disebut dengan namanya zaman yang instan ya. Ya Pak. Sekarang ada tadi desain dan nanti image. Apa itu Pak? Oke lanjut ya. Ada renewable energy engineers. Nah ini ada pembaharuan energi. Iya. Oke. Kayak apa itu energi baru, Pak? Mungkin kicir lagi Pak. Kalau yang ini tidak termasuk. Bisa kamu mencoba penelitiannya? Oke. Atau dia masuk belum paham ya? Kira-kira orang yang bertanya, kira-kira kalau profesi ini dibanding dengan profesi yang lama, mana yang lebih susah? Contoh kita ambil Susah. gamers atau youtubers dibandingkan dengan kerja kantoran, mana yang lebih susah? Terus ada Karena kalau menurutku Pak Tok, karena itu kayak orang yang mau kayak gamers itu kayak menjadi hobi, menjadi sesuatu ya lah terlalu sulit sih menurutnya. Yakin? Iya. Saya, Pak. Sama sih Pak. Kalau menurutku saya Ada semuanya yang tangannya Pak. Oke. Nah kita coba nonton dulu ya. Filmnya sambil apa? Napal babi Berapa menit, Pak? Ada ini ya. Wah, kira ayam Langsung ke anu saja Pak. Kalau kesulitan dulu. Kalau singkatnya apa? PPP-nya. Oke. Lihat semuanya. Siapa yang bekerja di kantor? Itu. Gak jelas Sekarang. Lihat ya. Iya Pak. Berani Pak. Iya Pak. Oke, tadi lihat ya. Jadi bahkan
profesi di era kini juga ya, yang kelihatannya mungkin gampang, sebenarnya itu tidak semudah itu ya. Ada banyak prosesnya, ada banyak yang harus dikerjakan. Ya, kalau kita membuat YouTube, harus monetisasi lagi, harus mengetahui perkembangan audiens dan lain sebagainya. Jadi tidak sesusah itu ya. Tidak semudah itu ya. Semuanya yang namanya pekerjaan pasti ada susahnya, ada gampangnya. Oke, bisa lanjut? Ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang adik-adik sekalian akan dilewati ketika adik-adik ingin melanjutkan studinya. Nah, di sini banyak kan yang ingin lanjut studi, ingin lanjut S1. Nah, tahapan ini ada 3. Kalau misalnya adik-adik sekalian ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, di sini ada yang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi kalau siswa adik-adik merasa berprestasi, bisa masuk lewat jalur ini SNBP. Nanti disediakan di sekolahnya. Penilaiannya itu adalah dari nilai rapor dan portofolio prestasi. Kemudian ada juga yang namanya SNBT. Nah, di sini Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Jadi ini berdasarkan tes atau kemampuan dari adik-adik sekalian. Ya, kalau adik-adik merasa mampu untuk mengikuti tesnya, maka silakan ikuti SNBT. Ya, ini tesnya itu karena kita menyesuaikan dengan zaman, maka sudah menggunakan tes komputer. Jadi tidak lagi menulis pakai kertas. Kemudian ada yang namanya tes mandiri atau ujian mandiri perguruan tinggi. Ini diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi ya. Jadi ini adalah tes setelah tes SNBT. Jadi semuanya ini bergiliran, dimulai dari SNBP, kemudian SNBT dan mandiri. Gunanya apa? Supaya memberikan ruang pada adik-adik yang jika tidak lolos di sini bisa tes di SNBT. Kalau masih tidak lolos lagi di sini ada lagi tes mandiri. Ya, jika tidak lolos lagi ada jalur lain ya, bukan tentang itu. Ada politeknik, ada D3, ada D4, ada juga sekolah kedinasan. Seperti tadi ya, ada yang mau masuk di polisi, ada namanya sekolah kedinasannya kan. Kemudian ada juga yang masuk di tentara, ada juga sekolah kedinasannya. Nanti adik-adik bisa mencoba. Dan semua itu ada juga peluang yang memberikan kemudahan. Kayak gini ya, ada beasiswa dalam negeri dan ada beasiswa luar negeri. Jadi kalau adik-adik punya kemampuan, silahkan daftar di beasiswanya. Ya kan, ini akan memberikan kemudahan untuk adik-adik sekalian melanjutkan studinya nanti. Ya. Karena memang biaya perguruan tinggi itu tidak murah ya. Iya, Pak. Berapa Pak? Ya, kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah yang katanya akan digratiskan kalau sudah terpilih. Jelas mantap Pak Dede. Oman-oman doang. 16 penjelasan BG. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tips memilih jurusan yang tepat. Nah, ini kalau kamu ingin memilih atau menentukan karir nantinya, pilih jurusan yang tepat. Ya, pilih jalurmu dulu. Istilahnya kalau kita mau sampai di tujuan, nggak mungkin kita pilih sembarangan jalan kan? Pasti sudah jalan yang memang sesuai. Misalnya ada tanda mana di jalan, ada yang mengarah ke samping kiri, ada yang samping kanan, ada yang menuju jalan yang tertuju. Nah, mungkin kita lihat di jalan lainnya kan. Nah, ini juga seperti itu. Yang pertama, kenali dirinya adik-adik sekalian, mulai dari bakatnya, minatnya, kemudian nilai rapornya. Jadi adik-adik perlu mengetahui itu, kemudian menyesuaikan nilainya. Nah, jangan karena mentang-mentang punya bakat dan minat, nilai rapornya tidak diperhatikan. Ini akan jadi nilai merah. Oke, kemudian yang kedua, riset. Riset dulu jurusanmu yang ingin kamu cari. Apakah gajinya sesuai atau tidak? Ya kan? Ya, sampai kita salah-salah pilih, padahal ternyata peluangnya itu terlalu kecil. Yang kedua, tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita minati. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kemampuan finansial. Kemudian yang keempat, konsultasi dengan guru BK. Jadi nanti kalau adik-adik masih merasa bingung, silahkan konsultasikan kepada para guru BK-nya. Ya, ada banyak guru BK yang akan siap untuk membantu adik-adik ya memahami prospek karirnya ke depan. Kemudian jangan terburu-buru.
Ya. Jangan sampai nanti adik-adik akan berakhir dengan orang yang salah pilih jurusan. Ya. Ya. Dan orang-orang tersebut yang banyak menjadi istilahnya kalau sekarang itu pengangguran. Ya, ada yang menjadi pengangguran. Tidak. Ya, makanya jangan buru-buru dan perhatikan. Ya, kemudian hindari jurusan. Jadi ya, tidak ada jurusan yang susah cari kerja kalau ditekuni. Kalau kita punya keahlian di bidang itu pasti kita akan dicari. Tapi kalau kita tidak punya kompetensi, ya sudah, kita akan bersaing dengan yang sama-sama di bawah standarnya. Makanya tingkatkan skillnya, tingkatkan keterampilannya dan kompetensinya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di LKPD. Pengisian ini akan membantu adik-adik sekalian untuk lebih memahami seperti apa itu bakat dan minatnya. Oke, silakan sediakan kertasnya satu dua. Pak satu pihak. Pak. Ya, bisa. Silakan catat ya. Yang ada yang di bawah diisi ya, jadi bukan kata ya, jadi diisi ya. Nanti Bapak akan tunjuk beberapa orang yang akan menjelaskan pengisian LKPD-nya. Mulai dari bakatnya, tulis 2 sampai 3 hal yang kamu rasa mudah di bidang itu dan orang lain menganggapnya berbakat di sana. Kemudian minatnya, tuliskan topik atau bidangnya yang membuatmu antusias dan ingin terus belajar. Kemudian hobi favoritnya, apa hobi favoritmu? Ada yang suka main bola? Ada yang suka main bulu tangkis? Saya tak suka. Oke. Masuk. Nah, silakan ditulis ya, itu ada yang nomor 4. Kemudian kita dan profesi impiannya apa? Kemudian pilihan perguruan tinggi dan prodinya. Kemudian action plan-nya. Nah, ini action plan ini bahkan kira-kira sekitar 3 tahun ke depan ingin menjadi seperti apa? Ya sudah, ya sudah. Pak. Belum. Sudah Pak. Sudah, ya sudah. Sudah Pak. Oke, satu orang. Ya silakan. Anhar. Coba tadi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nomor 1 bakat saya yaitu saya berbakat memanfaatkan teknologi di sekitar saya. Terus minat saya itu berwirausaha. Terus hobi favorit saya itu memancing. Saya bisa bikin usaha memancing di apa namanya laut di Jepang. Novel favorit saya biografi, cita-cita dan profesi impian saya jadi CEO. Pilihan atau prodi yang saya inginkan itu prodi kewirausahaan UMM. Terus action plan 3 tahun saya punya penghasilan 3 digit. Oke ya, karena waktu sudah dekat. Oke, ini contoh kasus ya. Jadi saat ini karena adik-adik saat ini masih berada di
kelas 10, maka masih ada 3 tahun untuk menuntaskan studinya, untuk melanjutkan program studi berikutnya. Jadi tadi ya, karena sudah mengisi LKPD dan mengenali bakatnya, kemudian ikuti ekskul yang sesuai dengan minatnya, kemudian melakukan riset jurusan dan kampus impian. Kemudian yang berikutnya, jaga nilai rapornya, jangan sampai merah. Ya Pak. Ketika nanti beranjak di kelas berikutnya, ini pertanyaan skillnya, ya. Coba hal-hal baru, ada banyak hal baru yang bisa dicoba. Kemudian ikut lomba dan program magang, kemudian konsultasi intensif berguru BK. Karena guru BK itu hadir sebagai teman kita yang membantu. Guru BK akan selalu membantu adik-adik sekalian untuk terus berkembang. Kemudian mantapkan pilihan jurusan dan strategi masuk di perguruan tingginya. Nah, setelah nanti adik-adik sekalian berada di tahun akhir, ya, maka akan muncul banyak pendaftaran, mulai dari beasiswa sampai pendaftaran perguruan tinggi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada SNBT, ada SNBP, dan tes mandiri. Ya, persiapan UTBK, kemudian pantau jalur mandiri dan kedinasan. Kemudian yang paling terakhir dan tidak kurang, ya, yang penting juga adalah yakin dan optimis bahwasanya kamu siap mengikutinya. Oke, paham ya? Nah, ini yang terakhir, ya, refleksi 3M. Jaminan. Bukan 3 miliar. Oke, sebelum kita tutup, kita renungkan sejenak, ya. Yang pertama, apa sih yang sudah dipelajari tadi? Sudah dipahami kan? Nah, dari yang Bapak sampaikan dari awal sampai terakhir, ya, apa hal baru yang menurut kamu ambil dari pelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, merasakan apa yang adik-adik sekalian rasakan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Senang Pak, Senang. Punya anak Pak. Ya, sudah punya arah, ya, dari yang sebelumnya dan perang, ya. Ya, sudah punya plan, ya, planning. Berani jalan yang benar. Benar Pak. Kemudian yang terakhir, Benar. ya, melakukan. Jadi adik-adik sekalian seharusnya sudah punya langkah konkret apa saja yang nantinya akan dilakukan ketika sudah beranjak di fase berikutnya atau menentukan jalur ke depannya. Nah, itulah tadi refleksi 3M dan kegiatan yang sudah kita lakukan. Terakhir, ya, silakan dibaca sama-sama, ya. Baik Pak. Ya, 1, 2, 3. Mimpimu adalah kompas, bakatmu adalah temannya. Mulailah berlayar hari ini. Ya. Mimpimu adalah kompas, bakatmu adalah kapalnya. Mulailah berlayar hari ini. Dari saya selaku guru BK, ya, saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Ya, Bapak tutup. Ya, dan sebelumnya, ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Ya. Selamat Pak. Oke. Sebelum kita tutup, ya, mari dari ketua kelasnya menutup dengan doa. Baik. Kita telah melaksanakan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa agar semua bisa kita maksimalkan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak tutup kegiatan pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Thanks, Sam. Ya tinggal tambahkan ini. Apa di? Aduh, masuk kemesraannya di kamera. Benar,